Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siapkah Anda di depan laptop atau HP di tangan? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada yang absen sampai akhir pembelajaran usai. Kemudian, masih ingatkah Anda pembelajaran kita yang telah lalu? Sebelum pembelajaran ini, minimal judulnya saja, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Anda semuanya sudah mempelajari tentang proses kejadian manusia, mulai dari proses terjadinya nutfah sampai manusia itu dilahirkan dan tiada. Nah, karena kalian sudah tahu bagaimana proses penciptaan manusia, sekarang ada kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menghormati atau patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Adapun KKM atau kriteria ketuntasan minimal kita kali ini yaitu 70. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mencapai atau bahkan semuanya di atas 70. Lanjut kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 17 tentang sikap kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah tentang bagaimana berlaku baik kepada kedua orang tua dan guru. Kepada kedua orang tua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 24 sampai 23. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Sekarang mari renungkan. Sekarang perhatikan dan renungkan orang tua kalian, bayangkan orang tua kalian dan guru kalian. Pada dasarnya yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua biologis. Orang tua biologis itu adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, yaitu ayah dan ibu kita. Kemudian adalah orang tua rohani. Siapa orang tua rohani itu? Orang tua rohani adalah guru yang menyebabkan kita bisa memahami tentang ilmu, mulai dari tidak tahu huruf sampai bisa paham tentang berbagai macam ilmu. Itulah orang tua rohani. Kemudian orang tua yang menyebabkan pasangan kita lahir jika Anda nanti sudah menikah, yaitu yang disebut dengan mertua. Jadi ada 3 bentuk atau 3 golongan orang tua, yaitu orang tua biologis, orang tua rohani, dan orang tua mertua yang menyebabkan pasangan kita lahir. Nah, sekarang nak, tatap wajah ibumu sekarang, tatap wajah ayahmu sekarang jika ada di sampingmu. Atau jika tidak ada, bayangkan mereka dimanapun mereka mencari nafkah. Coba bayangkan, apalagi ibu. Lihat wajah ibumu sekarang. Bayangkan mulai dari kalian di dalam kandungan sampai kalian dilahirkan dan sampai sekarang ini sudah sebesar itu. Bayangkan sekarang.
Bagaimana beratnya ibu mengandung saat kalian berada di dalam rahim. Kalau tidak percaya bagaimana beratnya ketika ibu mengandung, coba kalian gantung sebutir kelapa saja. Kalian bawa kemana-mana, tidak pernah ditaruh, mau ke WC, mulai dari mandi sampai ke pasar atau ke sekolah, dibawa terus, satu butir saja. Alangkah repotnya. Apalagi bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, begitu kalian selama 9 bulan atau 9 hari atau bahkan ada yang lebih di dalam rahim ibu, begitu dilahirkan, nak, ibu kita bersimbah darah melahirkan kita, nyawa taruhannya. Begitu dilahirkan, kita dirawat dengan baik. Ingat, coba perhatikan bayi. Lapar saja nangis, mau tidur nangis, pipis saja nangis. Ibu kita baru mau tidur sebentar saja, begitu lapar nangis. Nah, begitu beratnya, nak. Nah, sekarang bayangkan sudah seberapa banyakkah pengabdian kita terhadap orang tua. Coba bayangkan. Demikian juga guru. Coba bayangkan guru yang saat ini sekarang tidak bisa kalian lihat wajahnya secara langsung. Siapa yang membuat kalian pintar, mulai dari mengetahui abjad, huruf hijaiyah dan segala macam. Dengan sabarnya gurumu membimbing. Nah, sudah berapa besarkah pengabdian kita terhadap orang tua, baik itu guru maupun ayah dan ibumu di rumah. Ayah misalnya, mungkin ada ayahnya yang nelayan, sekarang terombang-ambing di lautan demi mencari nafkah. Atau mungkin ada yang di sawah, tidak peduli panas dan terik, demi mencari nafkah. Nah, itu bayangkan. Nah, sekarang bayangkan dan tanyakan kepada diri sendiri, sudah berapa banyakkah pengabdian kita terhadap orang tua? Mengabdilah selagi masih ada. Karena kalau sudah tiada, mau mengabdi pun sulit kecuali doa. Lihat gambar yang ada. Sekarang tinggal kuburan yang bisa dilihat. Seperti contoh di gambar itu. Nah, itulah renungan. Lanjut kepada materi mengamati. Silakan amati gambar yang ada. Gambar apakah itu? Dan silakan amati. Gambar apa gerangan? Kemudian lanjut kepada materi pelajaran. Materi pelajaran di sini ada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita seperti biasa, yaitu membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Silakan dibaca dengan baik. Ya, diperlancar bacaan. Kalau tidak jelas silakan ambil Al-Qur'annya di rumah dan buka Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Atau perlu ibu contohkan, ibu contohkan sedikit saja. Mulai dari at-ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalau berhenti ya. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau berhenti boleh berhenti di situ. Wa bil walidaini ihsana. Nah, cukup itu. Lanjut kalian baca di rumah karena mengingat durasi ya. Shadaqallahul azim. Sekarang memahami makna mufradat atau kosakata. Lihat di situ au kilahuma. Au kilahuma itu artinya atau keduanya.
Kemudian fala taqul lahuma uff. Di situ ada fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ya, itu ada dua. Silakan diperhatikan. Kemudian baca sendiri di rumah, pahami, dan mudah-mudahan bisa dihafal. Kemudian lanjut kepada mari menganalisis penjelasan materi. Silakan kalian analisis penjelasan tersebut. Kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23-24 menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang pertama, bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya, yaitu yang pertama menyembah hanya kepada Allah semata. Jadi kalau kita menyembah, di sini perintahkan kepada menyembah hanya kepada Allah semata, maka yakinlah bahwa Tuhan yang satu-satunya yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh percaya kepada yang lain-lain. Percaya kepada pohon sebenarnya, seperti misalnya, atau percaya kepada batu-batu dan lain sebagainya. Jadi kalau memang betul-betul menyembah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kita diperintahkan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi karena Allah memerintahkan itu, nak, sekarang berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Mumpung orang tua kita masih ada, dan mumpung kalian sekarang ini masih di rumah, pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Kemudian Allah melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Siapa keduanya? Ayah dan ibu. Sekalipun kata-kata ah. Di situ dikatakan wala taqul lahuma uff. Janganlah kita mengatakan kata-kata ah. Bayangkan, kata-kata ah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada kata ah. Nah sekarang, pernahkah kita mengeluarkan kata-kata yang lebih dari ah? Allah mengatakan ah saja, kata Allah, itu tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Kemudian, janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolak tangan kepada keduanya. Artinya apa? Jangan membentak, apalagi ada yang menemukan orang tuanya sampai uzur. Bayangkan, orang tua kita bisa merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita besar. Bahkan ada orang yang bisa merawat anaknya, mungkin ada yang sampai 5. Tapi kita hanya merawat orang tua 2 saja, kok kita tidak mampu. Jadi ingat, jangan kamu membentak mereka. Artinya lemah lembutlah terhadap kedua orang tua. Jangan sekali-kali membentak. Dan janganlah kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Itu menurut Ibnu Katsir. Kemudian menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat di atas, maksudnya Quran surah Al-Isra 23-24 itu memberikan tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Tahap yang pertama dimulai dengan jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, sama. Wala taqul lahuma uff. Kemudian yang kedua, keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ingat, keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Jadi kalau dipanggil ibu, hai nak, Budi misalnya. Apa bu? Iya bu. Jangan, tolong nak ambilkan itu. Ah ibu nih, ah mama nih. Jadi kalau orang tua minta bantuan, tolonglah nak, cepat dan ucapkanlah kata-kata yang mulia.
Salah sekalipun orang tua, maklum yang namanya orang tua, ucapkanlah kata-kata yang mulia, yang lemah lembut. Jangan sekali-kali membentak orang tua. Kemudian selanjutnya, perilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Sayangilah kedua orang tuamu. Ingat sekali lagi Ibu katakan, sayangilah selagi masih ada, selagi masih bisa. Cari amal sebanyak-banyaknya, mumpung ada ladang amal di hadapanmu. Kenapa nak? Karena kalau sudah tidak ada, tinggal penyesalan. Jadi pergunakan selagi masih ada. Jika ibumu sekarang ada di sampingmu, tatap, karena ibumu adalah ladang amalmu. Selagi masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian selanjutnya, sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Apalagi kalian nanti jika kalian sudah bekerja. Jika kalian nanti sudah bekerja, orang tuamu semakin rentah, perhatikanlah dengan baik. Dan penuhilah keinginannya, karena orang tuamu sudah tidak mampu lagi bekerja. Gantian diri kita yang merawat orang tua. Jika selama ini sampai saat ini kalian dibantu oleh orang tua, adalah tanggungan orang tua. Nanti sebaliknya, jika kalian sudah bekerja, orang tua Anda kalian sekarang di rumah sudah tidak bisa lagi apa-apa. Nah, gantian merawat orang tua. Dan penuhi keinginan orang tua. Jika orang tua kepingin makan ini dan itu, tolong disediakan. Jangan Anda makan enak-enak bersama keluarga di rumah, sementara orang tua kalian tidak bisa makan apa-apa. Karena mereka sudah tidak lagi bisa mencari rezeki. Kemudian selanjutnya, sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih di saat masih kecil. Nah, baik masih ada orang tua, apalagi sudah meninggal, selalulah mendoakan orang tua. Apalagi ibu yakin semuanya kalian sudah hafal tentang doa Allahumma ghafirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat nak, bagaimana orang tua menyayangi kita saat masih kecil. Bahkan ada yang dimakan masuk mulut sekalipun tidak jadi demi anak. Jadi ingat ketika kita masih kecil, supaya kita bisa mengabdi kepada orang tua. Kemudian lanjut kesimpulan. Kandungan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 adalah satu, kesimpulannya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik, dan berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua. Dan selanjutnya, perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kuis itu ada 3. Yang pertama, apa bunyi Quran surah Al-Isra ayat 23? Skornya 35 ada di samping ini. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mentaati kedua orang tua dan guru? Dan yang 30, itu adalah skor 35. Dan yang ketiga adalah, tulislah dalil Al-Quran yang memerintahkan kita menghormati orang tua dan guru. Itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa
mengabdi kepada orang tua dengan baik, dan bisa belajar juga dengan baik di rumah. Jangan pernah berputus asa, karena berputus asa itu adalah dosa. Meskipun kita belajar di rumah, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan musibah ini bisa cepat berlalu. Demikianlah, apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.